klasifikasi si moluska ya. Nah, di sini ada contohnya 4, walaupun sebenarnya dia jauh lebih banyak dibanding 4 sih sebenarnya. Ada beberapa kelas yang nggak saya cantumin di sini karena ya nggak terlalu familiar. Nah, yang pertama mulai dari kanan dulu deh. Oh, dari kiri dulu deh, bagian sini ya, gastropoda. Nah, gastropoda itu kita udah sering lihatnya di sini. Contohnya adalah siput, ada bekicot, ada juga nudibranch sebenarnya yang di laut ya. Nah, gastropoda itu akar katanya ada gastro dan poda ya. Saya tulis di sini. Jadi dari kata ini ya, gaster artinya perut dan poda artinya kaki. Makanya kita bisa lihat nih, si kakinya tuh ya di perutnya, di bagian sini-sininya. Lalu ciri khas lain dari si gastropoda ini adalah dia punya cangkang. Terus cangkangnya itu mengalami torsi atau ada muter di sini. Jadi dia ada torsi di sini. Torsi atau perputaran massa tubuh di bagian salah satu sisinya. Jadi ada yang ngadep ke kanan, ada yang ngadep ke kiri. Tergantung si siputnya ya, tergantung individu si siputnya. Nah, gara-gara ada torsi ini, jadi dia mengalami ini distribusi visceral mass atau yang ini ya, yang bagian yang mengandung organ ini. Visceral massnya itu dia terkonsentrasi di salah satu bagian doang. Jadi bisa di kiri doang atau di kanan doang. Jadi di sini saya tulis si visceral massnya tidak terdistribusi merata. Jadi dia terfokus di bagian kanan doang atau kiri doang ya, tergantung dia si torsinya tuh ke arah mana. Kayak gitu untuk si gastropoda. Lalu selanjutnya ini ada sotong atau sepia di sini. Sotong terus dari akar katanya dulu ya. Kepalo itu artinya kepala. Cepalo sama aja sih, kepala. Bahasa Latin. Nah, bahasa Indonesia untuk kepala juga itu dari kata cepalo sebenarnya ya. Lalu poda artinya ya kaki sama ya. Jadi nggak usah saya tulisin lagi atau tulis aja. Tulis aja deh biar lupa, biar inget. Nah, di sini ciri khas dibanding dari si cephalopoda ini dibanding yang lain adalah dia itu lebih kompleks. Dia punya jaringan saraf kompleks dan dia itu punya otak. Karena dia punya kepala. Ini juga sama punya kepala tapi otaknya tuh ya bisa dibilang sederhana banget. Tapi yang ini si cephalopod baik itu sotong, gurita dan cumi-cumi itu salah satu hewan tercerdas deh. Bahkan dibandingin kayak ikan aja bisa lebih cerdas sih ini. Gitu. Ntar coba cari-cari deh ini apa cephalopoda yang dia memecahkan beberapa puzzle itu dia jago banget dan pinter banget. Dia punya otak cukup besar dan dia juga punya mata yang kompleks terhubung dengan jaringan saraf ini ya. Dia juga punya mata kompleks. Bahkan mata cephalopod, cumi-cumi, gurita dan sotong itu lebih lebih bisa fokusnya lebih baik dibanding mata manusia. Lalu ciri khas lainnya yang nggak dimiliki oleh moluska lain adalah dia punya tentakel sebagai alat gerak. Alat gerak dan alat buat menangkap mangsa ya. Jadi dia tentakelnya multifungsi sebenarnya. Nah, itu untuk cephalopoda. Dia jauh lebih kompleks dibanding moluska lain ya. Dan dia juga pintar karena punya otak. Lalu kita geser ke bivalvia. Dan di sini ada kata bi artinya dua dan valve artinya valve. Apa ya? Katup. Ya sama kayak bahasa Inggris valve. Bi itu dua, valve itu katup. Karena dia ya ini katupnya ada dua, dia punya dua cangkang ciri khasnya. Jadi di sini saya tulis dia punya dua cangkang. Kalau yang lain tuh dia punya satu ya, ini cuma satu doang. Ini sebenarnya ada banyak ya, tapi dia hasil pecahan dari satu cangkang. Yang ini dia si cephalopoda itu dia punya cangkang ya, tapi cangkangnya di dalam ketutupan sama kulit. Jadi kalau misalnya kalian ke toko burung, itu suka dijual ini cangkang ini atau tulang sotong buat makanan burung-burung kayak kakatua atau nuri, paruh bengkok pokoknya. Dia tuh punya tulang di sini, itu sisa cangkangnya. Jadi cangkangnya tuh dia asalnya di luar, terus dia ketutupan sama kulit, jadinya sekarang di dalam. Nah, kita balik lagi ke bivalvia, dia punya dua cangkang tadi ya.
Lalu di sini dia kakinya masih ada ya di bagian sini sebagai alat gerak, tapi dia nggak punya radula, nggak punya gigi. Terus dia makannya gimana? Dia makannya tuh ada siponnya, jadi dia ngisep-ngisep apapun yang terlarut di si air ini. Air itu baik itu air laut atau air sungai, tergantung dia tinggalnya di mana. Kayak gitu. Itu kurang lebih ciri khas dari si bivalvia. Lalu satu lagi adalah kakinya pipih. Ya karena badannya juga pipih kan, makanya kakinya itu pipih mirip kayak kapak gitu. Jadi nama lain bivalvia itu biasanya Lamellibranchiata atau Pelicopoda. Pelico itu kampak, poda itu kaki, kaki kampak. Oke, selanjutnya terakhir adalah Polypracopora. Dari kata poli artinya banyak. Placo itu plak, plak itu kerak atau cangkang juga bisa sama aja. Lalu pora itu artinya membawa. Jadi dia bawa cangkang banyak. Ya ini dia ada, ini contohnya adalah chiton. Chiton itu dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cangkang di sini ya. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9 tergantung spesiesnya sebenarnya. Jadi di sini ciri khasnya adalah cangkangnya atau pelat cangkangnya itu banyak. Sekitar 7 sampai 9 tergantung spesiesnya ya. Lalu di sini dia ya bentuk tubuhnya agak memanjang dan pipih ya. Pipih dan panjang. Kayak apaan pipih dan panjang? Kayak pelatih Helmintes. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi ini kita cuma bahas 4 aja sebagai sampel, sebagai contoh karena yang lain nggak terlalu familiar, nggak jarang ditemuin. Jadi tadi ada gastropoda, ada cephalopoda, ada bivalvia dan polyplacopora. Masing-masing punya adaptasi sendiri, tapi si cephalopoda ini dia salah satu hewan terpintar karena dia punya sistem saraf, otak dan mata yang kompleks. Selain itu juga dia punya tentakel sebagai alat yang bisa digunain ya buat macam-macam, buat buka cangkang, buat megang-megang sesuatu, buat nangkap mangsa dan lain-lain. Oke, sekian untuk